baru 23 tahun Pak. Lumayan. Dan saya mau izin Pak, saya ini bahasanya campur-campur buat nopo-nopo ya Pak. Karena saya ini blasteran Betawi sama Solo Pak. Saya ini sudah ikut kelas Pambioro tapi belum lulus Pak. Ya karena logat saya masih Jakarta Pak. Ya. Sehat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bahagia malam hari ini. Perekonomian di akhir zaman ini pripun? Berat, ringan atau pripun? Berat. Ya. Semua merasakan seperti itu ya. Tapi insya Allah mudahkan segala rezeki panjenengan, termasuk rezeki berkumpul dengan orang-orang baik di masjid ini Pak. Saling support, saling mendukung gitu Pak. Masya Allah ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak akan ada yang dapat menyesatkan. Dan barang siapa yang telah sesat, maka tidak akan ada yang dapat memberi petunjuk kecuali Allah Ta'ala. Dan semoga kita yang hadir malam ini bersama keluarga kita di rumah dan keturunan-keturunan kita adalah orang-orang yang selalu diberi petunjuk Allah. Amin. Karena petunjuk Allah, hidayah itu mahal Pak. Kadang pagi dapat hidayah, sore hilang. Betul Pak? Banyak orang berubah-berubah ya Pak ya. Apalagi zaman-zaman seperti ini ya. Zaman-zaman yang paling mengerikan itu bukan sihir-sihir santet atau sihir apa Pak, tapi yang paling mengerikan itu adalah sihir-sihir karena gemerlapnya dunia Pak. Orang yang sudah jadi Islam yang secara kafah, ketika dapat dunia dia bergeser tauhid. Nah ini sihir-sihir karena gemerlapnya dunia. Salam dan salawat juga kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang bawa dari zaman yang penuh kegelapan menjadi zaman yang terang benderang seperti ini. Baik, mohon izin sekali lagi di sini kita belajar bersama ya Pak, kata guru-guru saya dan sesepuh-sepuh saya di sini semua ya Pak ya, yang saya tazimi ya, Masya Allah banyak ustadz-ustadz saya. Kita belajar bersama saja ya, sharing-sharing sedikit Pak ya. Bahaya tentang santet dan sihir. Kira-kira sihir itu ada enggak sih Pak? Ada atau tidak, atau cuma ilusi atau cuma sekedar cerita Pak? Ada ya. Kita sebagai orang muslim itu perlu mengimani yang namanya sihir. Tapi ketika kita berbicara tentang sihir, kita harus punya patokannya. Patokannya bukan kata siapa atau katanya orang atau bagaimana, tapi patokannya ketika kita berbicara gaib adalah Al-Quran dan Sunnah atau hadis ya. Baik, sihir dibahas di Al-Quran itu di surat awal sampai terakhir Pak. Dari surat Al-Baqarah sudah ada dibahas tentang sihir. Dan ternyata setelah kita hitung Pak, dalam Al-Quran itu terdapat 58 kali kata yang namanya sihir ya. Dari awal mula misalnya di surat Al-Baqarah 102 ya, ma bainal mar'i wa zauzi, sihir yang memisahkan antara suami dan istri, namanya sihir tafriq Pak. Jadi ada tuh sihir yang digunakan untuk mencerai-beraikan Pak ya. 58 kata di dalam Al-Quran, 32 katanya adalah kata yang bermakna hakiki atau kata yang berbahaya Pak. Jadi sihir itu berbahaya ya. Dah, kisah sihir itu pun di pembukaan tadi sudah ada ternyata Pak ya. Guru-guru kami itu mengajarkan, Mas Irfan, kalau ngapalin doa itu jangan sekedar apal artinya, tapi bagaimana riwayatnya. Tadi kan kami bacakan innal hamdalillah, dan panjenengan saya rasa sudah hafal semua Pak, innal hamdalillah dan sebagainya. Ternyata itu bukan hanya doa pembuka majelis Pak, bukan hanya doa pembuka rapat RT Pak, atau majelis yang lain, tapi itu adalah doa pembatal sihir ya. Ini doa pembatal sihir Pak, yang sebagaimana kisahnya ya. Dulu itu ada namanya Dimat Al-Asdi Al-Yamani Pak. Ini kisahnya seorang dukun, seorang kahin ya, yang berhijrah gara-gara Rasulullah membacakan doa ini Pak ya. Dukun yang berhijrah masuk Islam gara-gara
Doa ini Pak. Ada yang namanya Dimat Al-Azdi Al-Yamani yang berasal dari Yaman Pak. Dia adalah orang sakti yang semua orang ketika ditepuk sakitnya hilang Pak. Zaman dulu. Ini kalau ada orang seperti ini Pak, ini bahaya sekali Pak. Rumah sakit UNS, rumah sakit mana namanya, Dokter Un, kira-kira BPJS nggak laku Pak. Tapi orang-orang berganti tauhidnya, betul nggak Pak? Ya, orang gila sekali tepuk, dia sadar Pak. Rumah sakit Kentingan, teman saya Dokter Rino, Dokter Dani yang dari sana, orang payu Pak. Tapi bisa-bisa berganti akidah karena dia seorang dukun, betul? Dan mungkin orang yang punya utang sekali tepuk, kira-kira bagaimana Pak utangnya? Tetap masih ada, kecuali sahur ya Pak ya. Yeah. Nah, Dimat Al-Azdi Al-Yamani dipesan, diminta oleh para pemuka Quraisy ya dalam kisahnya itu untuk mempermalukan Rasulullah Pak, untuk meruqyah Rasulullah. Pada saat itu sekitar undangan 2000 orang Pak, dia ada di Mekah Pak. Nah, dalam kisahnya Dimat Al-Azdi Al-Yamani, seorang sakti dari Yaman ini, dia berjalan atau berlari seperti angin cepatnya Pak. Mungkin kecepatannya 100 km per jam atau bagaimana, saya kurang paham ya. Tapi seperti itu Pak. Yang lainnya naik kuda, naik onta, dia berjalan. Nah, jalannya seperti angin. Diriwayatkan orang sakti Pak zaman dulu Pak. Jadi dengan kira-kira kalau ada orang sakti yang bisa lari secepat itu atau lebih cepat daripada bayangan atau bisa berjalan di atas awan, kira-kira bagaimana Pak? Dengan menghukumi ini seorang wali atau seorang yang punya karomah, kira-kira jadi kita tergumun-gumun dan kita mengikuti atau bagaimana? Padahal sholatnya nggak jelas. Kita itu kadang terpesona ya Pak ya dengan keahlian-keahlian yang luar biasa, yang membuat orang takjub, apalagi di negeri 62 ini gumunan Pak ya. Bahkan kalau kita melihat orang-orang sakti yang nggak jelas sholatnya, mungkin kita bisa berganti akidah. Tapi apa kata Imam Syafi'i, ketika engkau, ini untuk membedakan mana karomah, mana dukun ya Pak ya, mana sihir ya Pak ya, kekuatan yang diberikan Allah kepada manusia itu kan ada 3 Pak ya. Pertama, kekuatan mukjizat. Mukjizat itu sudah selesai ya, itu diberikan kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua apa? Karomah. Karomah ini apa? Bentuk pertolongan Allah kepada manusia ya. Ya suka-suka Allah memberikan kepada siapa ya, dan semua ini sebenarnya merasakan Pak, karena ini bentuknya pertolongan Allah kepada orang yang soleh dan solehah, yang taat pada Allah. Yang ketiga apa Pak? Sihir Pak, diizinkan Allah bagi yang mau Pak ya. Tapi mudah-mudahan nggak ada yang mau belajar sihir ya Pak ya. Ada yang mau belajar sihir Pak? Teman saya itu banyak sahabat ruqyah itu dari para kahin-kahin, para dukun-dukun yang bertobat Pak, banyak. Dan menceritakan bagaimana mencari suatu ilmu Pak ya. Ya, saya teruskan kisah Dimat Al-Azdi Al-Yamani ini. Diminta oleh pemuka Quraisy untuk mempermalukan Rasulullah yang pada saat itu, supaya Rasulullah itu dianggap orang gila Pak. Nah ini jahil banget ya, jahil murokab Pak, udah jahil ngeyel Pak ya, jahil murokab. Akhirnya dimintalah, bertemulah Dimat Al-Azdi Al-Yamani ini dengan Rasulullah Pak, dan memperkenalkan diri. Rodok kemaki Pak, kalau orang Betawi bilangnya songong Pak, belagu ya, karena terkenal Pak, viral zaman dulu. Padahal dulu belum ada TikTok, belum ada IG Pak, udah viral Pak. Dan dikatakan bahwasanya menyatakan diri, ya Muhammad, aku ini Dimat Al-Azdi Al-Yamani yang terkenal di Yaman, bahkan sampai di Jazirah Arab pun aku terkenal. Yang orang sekali tepuk dengan tanganku ini, dia akan sembuh, orang gila akan sadar ya, apalagi orang kesurupan ya. Tapi Rasulullah adabnya bagaimana? Rasulullah itu adabnya ketika ada orang berbicara, beliau bagaimana Pak? Mendengarkan. Rasulullah itu kalau ada orang berbicara, mendengarkan dulu, berpikir, mencerna, baru lisannya yang mulia itu menyampaikan Pak. Tapi kalau orang sekarang bagaimana Pak? Ketika ada orang bicara langsung potong. Kira-kira ibu-ibu, halo ibu-ibu, dengar ya Bu ya. Kira-kira bapak-bapak kalau pulang kerja capek, ibu-ibu dengerin keluh kesahnya dulu atau ibu-ibu langsung ikut ngomong?
langsung ikut ngomong. Tergantung tanggalnya. Ya Pak ya. Nek tanggal muda karo ngelungi amplop ya kira-kira dirungokke. Nek tanggal tua, tanggal tengah tua rodok dirungokke. Akhir bulan durung ngomong pun ngendikan. Ngeten niku. Tapi nggak ada di sini Pak. Ya. Baik ya. Nah ketika itu menyampaikan akan mengobati, jadi tonton 2000 orang. Lalu berhadapan-hadapan Rasulullah dan Dimat al-Asdi al-Yamani. Berhadapan-hadapan Pak. Dimat al-Asdi al-Yamani baca mantra, Rasulullah SAW membaca doa ini Pak, innal hamdalillah dan seterusnya Pak. Ya, sampai 3 kali. Mantra lagi, doa tadi yang saya baca itu pembuka majelis, mantra doa, dan sampai terakhir tidak ngefek ternyata, karena di doa itu kan dikatakan bahwasanya barang siapa yang tersesat maka tidak akan ada yang dapat memberi petunjuk, dan barang siapa yang sudah diberi petunjuk nggak ada orang yang bisa menyesatkan Pak. Dan semoga kita itu termasuk orang yang diberi itu sama Allah, nggak ada yang bisa menyesatkan. Ini akhir zaman Pak. Akhir zaman itu bisa bedain nggak Pak antara dukun dan ustadz? Bisa bedain nggak? Sulit kan? Di TV-TV atau di media-media packingnya sama, benar kan? Ya, mungkin pakai koko, pakai jubah ya Pak ya. Tapi setelah baca basmalah dia baca mantra. Jin ditangkap, dimasukin galon. Ada yang kayak gitu? Emang jin nggak bisa tembus kan? Masuk akal nggak kira-kira gitu? Kalau di logika pun nggak masuk. Nah maka itu kita jangan gumun dengan orang-orang seperti itu. Kalau kita gumun dengan kata-katanya yang membuai dengan angin-angin surganya, ya, dengan menunjukkan sihir-sihirnya, kita terpesona, kita bisa saja jadi ikut mereka, mendengarkan kata-kata mereka Pak. Nah ini penting sekali ya, ini akidah Pak, akidah tauhid ini penting sekali Pak. Kita terpesona, mungkin jenggotan, katanya juga cengkram, mungkin jubah ya. Sekarang dukun-dukun penampilannya look Pak, ya. Makanya teman-teman di Ruqyah itu bilang ada namanya uskun, ustadz dukun, kikun, kiai dukun. Kita nggak bisa membedakan, ini penting sekali Pak, ya. Ngobatin, ya baca basmalah awalannya, lalu dikasih mantra, ya. Terus suruh motong ayam cemani dan lain sebagainya macam, ya. Ini nggak ada syariatnya Pak. Saya lanjutkan di Dimat al-Asdi al-Yamani. Dan ketika itu sampai ketiga kalinya Rasulullah membaca itu tidak mempan Pak sihirnya Pak. Lalu Dimat al-Asdi dengan santunnya berkata pada Rasul, ya Muhammad, aku ini apal ratusan mantra-mantra sihir dari Mesir kuno. Mesir kuno itu sihir-sihir sebelum Fir'aun dan Nabi Musa. Ya itu dia sudah hafal, dia punya kitabnya Pak. Dan dia bertanya pada Nabi Muhammad, ya Muhammad, iki mantra saka endi? Mantra dari mana? Padahal itu doa, kan gitu. Kok ini saya belum pernah dengar dan ini kok bagus sekali ini kata-katanya. Akhirnya Dimat al-Asdi al-Yamani minta diajarkan innal hamdalillah itu Pak. Dan ketika setelah itu Dimat al-Asdi al-Yamani langsung bersahadat di depan Ka'bah bersama Rasulullah Pak. Sadar Pak. Nah, inilah hidayah yang diberikan Allah. Baik ya Pak ya. Kita lanjutkan bab bahaya sihir. Sihir ini berbahaya bagi dua golongan Pak. Golongan pertama siapa Pak? Golongan pertama orang yang melakukan sihir. Ya. Karena sihir ini bagi golongan pertama dia bekerja sama dengan setan, ya. Baik, makna sihir dulu ya Pak ya. Makna sihir. Sihir menurut bahasa Arab terdiri dari sin, ha, dan roh. Dalam kamus Lisanul Arab jilid keempat halaman 348 ya, sin, ha, roh itu berdasarkan Lisanul Arab maka bermakna samar Pak. Ya, samar artinya nggak jelas kelihatannya Pak, tapi bisa dirasakan. Ya, jadi orang terkena sihir itu nggak nampak tapi bisa dirasakan. Seperti jenengan kena dinginnya AC Pak, ya, dinginnya AC. Jenengan bisa ngeliat AC air itu nggak Pak? Apa namanya dinginnya AC? Bisa ngerasakan kan? Tapi nggak bisa ngeliat angin secara langsung. Nah sihir itu seperti itu. Menurut Al-Azhari ini pendiri dari kampus di Mesir ya, Al-Azhar.
Beliau menyatakan sihir ini menurut syariat bahasa Arab ya, menurut bahasa adalah memalingkan sesuatu pada hakikat yang sebenarnya. Ya. Contohnya apa? Memalingkan pada hakikat yang sebenarnya. Contohnya seorang nenek-nenek umur 78 tahun. Kira-kira secara biologis nenek-nenek umur segitu sudah keriput atau belum? Tapi ingin lebih cantik, akhirnya pakai apa Pak? Pakai susu. Ini yang dimaksud oleh Al-Azhari. Sihir itu memalingkan dari hakikat pada sesuatu yang lainnya, hakikat sebenarnya pada sesuatu yang lainnya. Ini menurut Al-Azhari ya. Lah menurut Ibnu Qudama ya, sihir ini adalah ikatan. Jadi kalau panjenengan berbicara sihir itu ada bukunya pasti ada ikatannya Pak ya, ada ikatan, jampi-jampi, mantra-mantra ya, yang dilontarkan menggunakan lisan ataupun tulisan. Tulisan itu kalau kita kenal namanya wafak Pak ya, yang biasa buat jimat-jimat ya. Gunanya apa ya? Gunanya untuk mempengaruhi akal seseorang, hati seseorang ya. Sihir rumah tangga, hatinya bisa berubah-berubah, bukan setiap tanggal muda tanggal tua, itu normal Pak ya. Kalau berubah-berubah yang lainnya bahaya ya. Dan mempengaruhi jasad atau fisik seseorang tanpa berinteraksi dengan orang tersebut. Jadi sihir nggak perlu berinteraksi Pak. Kesimpulan para ulama, sihir adalah kerjasama antara penyihir atau kahin, dukun dengan setan atau jin kafir, dengan ketentuan bahwa seorang penyihir ini, seorang dukun ini akan melakukan apa saja yang diminta oleh jin kafir. Dan jin kafir ini akan memberikan imbalannya kepada para penyihir Pak. Jadi sihir itu adanya kerjasama dukun manusia dengan jin kafir Pak. Nah, di sini pentingnya. Padahal larangan bekerja sama dengan jin ada di surat Al-Jin ayat wa ana kana rijalu minal insi ya'uduna bi rijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Segerombolan laki-laki dari bangsa manusia meminta bantuan dari bangsa jin ya, dan ini hanya menambah dosa dan sesat. Jadi bahaya yang tadi pertama, bahaya pada seseorang yang melakukan sihir Pak ya. Adanya bekerja sama dengan jin, dan ini menselisih Al-Quran Pak yang ada di surat Al-Jin ayat 6. Yang kedua, orang yang melakukan sihir ya, dia telah melakukan peringkat 2 dari 7 dosa besar ya. Dosa besar pertama urutannya apa? Musyrik atau syirik orangnya ya. Yang kedua apa? Sihir Pak. Nah ini berpotensi merusak akidahnya, berdosa, bahkan bisa jadi keluar dalam Islam. Sedangkan Rasulullah SAW pun sangat keras dengan hal seperti ini Pak. Barang siapa mengingatkan, barang siapa yang mendatangi dukun, maka sholatnya akan tertolak selama 4. Ini yang mendatangi Pak, mengantar Pak, mendatang. Dan barang siapa yang mengiyakan apa yang dikatakan dukun, maka dia telah kufur terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Ini bahaya bagi orang yang melakukan sihir Pak ya. Dan kalau sudah kufur ini, orang ini harus bersyahadat lagi Pak, bertobat, bersyahadat lagi, masuk Islam lagi Pak ya. Jadi jangan sampai kita auzubillahi min dzalik, kita sampai urusan perdukunan Pak ya, kecuali dukun pijet sama dukun boleh Pak itu Pak. Nah,
Bahaya yang kedua yang dialami oleh orang yang terkena sihir, Pak. Kalau kita berbicara riwayat, ya, Rasulullah SAW pun pernah terkena sihir. Yang nyihir siapa, Pak? Namanya, Pak? Labid bin Asom. Dia dari bangsa Yahudi, Pak. Ya. Jadi bangsa Yahudi itu dari dulu itu sudah anyel, iri, dengki, hasad, ya. Dan bagaimana menyihirnya Rasulullah itu? Rasulullah itu makhluk yang manusia yang paling mulia yang dilindungi Allah, ya Pak. Tapi sebagai contoh Rasulullah pun pernah kena sihir, apalagi orang seperti kita, Pak. Kita berpotensi terkena sihir enggak, Pak? Nah, Labid bin Asam itu ketika menyihir Rasulullah, dia itu mengambil rambutnya dari Rasulullah, Pak. Mengambil jungkat, mengambil sisir, ya. Sisir itu ada bekas rambutnya Rasulullah. Lalu diambillah rambutnya, lalu dimantrai, dibawa ke sumur tua, ya. Di sumur tua dimantrai lagi, ditutup dengan pelepah kurma yang sudah busuk, Pak, di situ, Pak. Dan Rasulullah pada saat itu sempat goyah pada saat ini sebagai contoh. Dan akhirnya Rasulullah itu diruqyah oleh malaikat Jibril untuk menetrasi sihirnya itu, Pak. Ya. Dan malaikat menunjukkan buhul sihirnya ada di sumur tua. Rasulullah bersama sahabat termasuk Ali mengambil buhulnya, ya, dan berdoa kepada Allah, ya. Seperti itu dan sumurnya hilang. Makanya ketika ada kasus sihir, yang pertama dibaca apa, Pak? Kul semua, ya Pak, ya. Doa-doa perlindungan. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Terus ayat kursi seperti yang diajarkan Rasulullah. Nah, ini yang dibaca ketika mengalami sihir. Makanya saya menghimbau kepada ibu-ibu, kalau potong rambut di salon-salon muslim aja, Bu. Karena berpotensi rambut panjenengan, barang-barang pribadi, termasuk potongan kuku, ya, ini bisa menjadi bahan sihir. Termasuk, maaf ya, darah haid, Pak. Darah haid ini termasuk bahan sihir yang paling mandi, Pak. Kami temukan, Pak. Ya, kami temukan kasus-kasus seperti ini. Kalau di kitab Sihhabul Kalam Bali itu namanya sihir najasah, ya, sihir yang menggunakan darah haid, Pak. Ya, seperti bahannya darah haid. Kalau di Banyuwangi atau di Bali sintren apa sintrek, Pak. Ini dipakai untuk biasa wanita-wanita nakal mungkin seperti itu, ya. Darah haidnya itu dimasukkan dalam minuman, terus dimantrai dan diminumkan pada korbannya. Ini bahaya sekali. Jadi barang-barang pribadi Anda, apalagi para wanita, itu baiknya dirawati atau dibuang dengan benar-benar yang tempat-tempat yang mungkin tidak bisa dijangkau karena bisa jadikan bahan-bahan sihir. Nah, sihir ini hakikatnya sihir ini bisa membuat seseorang mati, ya, bisa menyebabkan seorang ini sakit, dan juga bisa memisahkan antara suami dan istri. Namanya sihir tafrik. Nah, sihir mahabbah juga ada, sihir pelet namanya, Pak. Nah, kalau kita berbicara sihir ini cukup panjang sebenarnya, Pak, ya. Tapi pastinya sihir ini sangat berbahaya. Pada zaman sahabat Umar bin Khattab itu, bahkan sampai sekarang, ya Pak, ketika menemukan ada seorang sihir, maka hukumannya adalah pancung, karena sihir ini menyiksa, ya. Sihir ini menjadikan seorang suami juga tidak bisa mendatangi istrinya. Kami pernah temui seperti ada di surat Al-Baqarah 102 itu, ma bainal mar'i wa zauji, memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Bisa jadi sihir ini membuat impoten seseorang, Pak. Ya, pernah kami dapati seperti itu, membuat impoten seseorang, akhirnya seorang suami tidak bisa memberikan nafkah batin seorang istri, dan istrinya akhirnya berpaling pada laki-laki lain. Nah, ini seperti ini sihir, banyak sihir.
Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sekilas tentang bab sihir. Jadi bahaya pertama apa? Bahaya bagi orang yang melakukan sihir. Bahaya kedua bagi orang yang terkena sihir ya. Nah, bagaimana orang ini bisa terkena sihir? Atau bagaimana supaya kita tidak terkena sihir Bapak? Kita supaya tidak terkena sihir, pertama jangan sampai nyakitin orang Pak. Ya, jangan sampai nyakitin orang dengan kata-kata, dengan perbuatan. Yang kedua, kita jangan terlalu pamer sesuatu Pak, ya. Jangan sampai kita berbicara kepada seseorang, menanyakan pada seseorang yang dia tidak punya Pak. Pertama obrolan yang nggak nyambung, kedua membuat hasad Pak, ya. Contohnya apa Pak? Orang yang lagi diuji Allah belum punya momongan, ya. Kita menceritakan kelebihan anak kita. Nah, perasaan-perasaan seperti ini. Orang yang lagi kesulitan ekonomi tapi kita memamerkan rezeki kita. Ya enggak? Nah, seperti itu. Jadi penting sekali kita untuk menjaga adab-adab supaya kita tidak disihir orang, Pak, itu. Kalaupun kita disihir, misalnya ada sihir-sihir kompetitor, Pak, ya. Kompetitor. Nah, pernah dengar nggak sihir-sihir kompetitor, Pak? Sihir-sihir yang misalnya punya saingan, terus menaburkan sesuatu, tanah kuburan, beras kuning atau apapun ya, yang jorok-jorok pun di depan toko, depan warung. Terus besoknya warungnya ketika ada orang datang terlihat tertutup, ya. Pernah nggak dengar kayak gitu Pak? Banyak ya. Nah terus bagaimana solusinya? Solusinya kita ruqyah Pak. Tapi sebelumnya kita lakukan pembentengan diri Pak, ya. Tadi kan bentuk-bentuk supaya kita tidak disihir orang Pak. Pertama apa tadi? Jangan mengeluarkan kata-kata atau perbuatan yang menyakitkan orang. Yang kedua, jangan sampai membuat orang lain iri atau hasad terhadap diri kita. Orang menyihir seseorang itu nggak mungkin ujuk-ujuk. Saya menyihir jenengan, nggak mungkin. Saya nggak kenal, saya nggak ada urusan, nggak mungkin Pak. Tapi sihir itu pasti ada sesuatu, konflik atau ada iri atau macam. Nah seperti ini kita perlu menjaga hal-hal seperti ini Pak. Baik ya, Masya Allah tabarakallah kita berbicara dengan sihir. Lalu bagaimana cara pembentengan diri? Pencegahan dulu Pak. Tadi kan pencegahan secara apa namanya, ketika kita menghadapi orang ya. Nah pencegahan secara rohaninya ya. Secara rohaninya pencegahannya itu pertama melakukan yang namanya zikir pagi dan petang, ya. Menjaga sholat itu pasti menjaga zikir pagi dan petang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ketika setelah sholat subuh dan asar, atau baik juga setelah sholat. Terus rajin membaca surat Al-Baqarah Pak. Ya Rasulullah berkata bahwasanya siapa yang membaca surat Al-Baqarah di rumahnya maka sihir tidak akan tembus selama 40 hari. Tapi jangan kita malas baca Al-Quran terus kita 39 hari langsung baca Al-Quran lagi, jangan begitu. Kalau bagus setiap hari dibacakan Al-Quran. Ya. Ini langkah-langkah pembentengan diri. Terus juga banyak bersedekah dan sebagainya macam. Nah, bagus juga kalau kita belajar ya Pak. Dan ternyata di pemerintah Indonesia pun sudah ada undang-undangnya Pak. Jadi sihir ini bukan hanya kita yakini sebagai orang Islam ya, tapi kita yakini juga ini ada undang-undangnya Pak. Undang-undang tentang santet Pak. Saya buka ya. Mungkin ada pertanyaan dulu sementara? Atau saya kecepatan pembahasan bab sihir? Ini Pak. Ini ada undang-undang tentang santet ya. Dalam kitab undang-undang pidana ya, nomor 1 tahun 2003 Pak. Ternyata ada Pak. Tentang kitab undang-undang hukum pidana KUHP, tindakan pidana santet ini diatur dalam pasal
252 KUHP yang mengatur bahwa pelaku santet dapat dipidana. Tapi ini terlalu ringan Pak, penjara paling lama 1 tahun, 1 tahun 6 bulan dan denda sebanyak 200 juta. Terlalu murah untuk menyakiti seseorang ya Pak ya. Tapi paling tidak negara sudah mengakui bahwa santet itu ada Pak. Dan sihir itu tidak bisa terjadi Pak. Ada namanya rukun terjadinya sihir. Sihir itu tidak akan terjadi Pak. Pertama, kalau tidak ada ilmunya Pak, ya tidak ada orang yang mempelajari sihir. Yang kedua, tidak ada kerjasama antara dukun dan jin kafir. Ini kalau 4 syarat ini nggak ada, maka sihir ini nggak akan terjadi. Pertama, adanya media atau adanya ilmu sihir. Kedua, adanya kerjasama seseorang, adanya kekufuran antara manusia dan jin, kerjasama. Yang ketiga, adanya kemampuan dari bangsa jin. Yang keempat, adanya izin dari Allah. Jadi Allah bisa saja mengizinkan seseorang terkena sihir Pak. Padahal orang ini ya rajin ibadah dan macam-macam ya Pak. Tapi pas lagi kosong atau amalannya kurang, sihir ini bisa masuk kepada seseorang. Mungkin ada pertanyaan, kita tanya jawab boleh ya. Ini sampai jam berapa isanya Pak di sini? Dalam penangkal pertama kita rajin baca zikir pagi dan petang Pak. Terus kita rajin baca Al-Quran Pak. Ketiga, alhamdulillah ya, mudah-mudahan nggak riak. Teman-teman peruqyah itu menjaga wudhu Pak. Salah satu itu. Ini yang secara rohani ya, benteng diri ya Pak ya. Tapi kalau bentengnya supaya kita tidak terkena sihir, pertama tadi Pak, jangan menyakiti orang lain. Ya. Kedua, jangan membuat orang lain hasad dan iri terhadap kita Pak. Salah satunya seperti ini Pak. Jadi perilaku dan benteng diri Pak, seperti ini. Mungkin ada lagi pertanyaan Pak? Bab sihir. Kalau ada kita diskusi bab sihir. Jadi santet dan sihir itu, santet itu bahasa Jawanya ya Pak ya. Kalau sihir itu bahasa dari Arab sinha dan ro tadi ya, sihir. Ada pertanyaan? Atau saya yang tanya? Ya. Baik, Masjid Barokah apa Pak namanya? Seliran. Masya Allah. Masjid Barokah Seliran ini adalah benteng terakhir umat. Betul Pak? Masjid Barokah Seliran ini adalah solusi umat. Betul? Kalau ada orang terkena sihir, kalau ada orang sulit meninggal karena punya jimat-jimat, kalau ada orang terkena surupan, kira-kira masjid ini bisa kasih solusi tidak? Belum? Kira-kira penting nggak belajar ruqyah Pak? Penting nggak? Karena kita solusi Pak. Kalau kita tidak bisa memberi solusi, maka orang di sekitar tempat kita ini yang sholatnya nggak jelas, ngajinya nggak jelas, dia kasih solusi, maka orang-orang yang minta solusi ini kira-kira ikut mana? Ikut masjid atau ikut orang-orang yang nggak jelas itu Pak? Nggak jelas Pak. Ada suatu kisah seorang preman dari remaja sampai umur 40 tahun nggak pernah sholat, maksiat Pak. Setelah umur 45 tahun dia sudah mulai hijrah dan rajin sholat di masjid 5 waktu Pak. Di umur 65 dia terkena stroke, dia bed rest Pak, udah 2 tahun 3 tahun ya.
sholatnya berarti udah sekitar 25 tahun 20 tahunan ya. Nah ketika itu bingung keluarganya Pak, karena mungkin si mantan preman ini dulu pakai susu, pakai macam-macam ya, jimat-jimat ya, sehingga ketika meninggal juga ngerasain agak lama seperti itu, walau alam suap ya. Nah akhirnya anaknya dari bapak yang dulu mantan preman itu yang sudah hijrah datang ke masjid Pak, ketemu takmirnya. Bapak saya tuh dulu mantan preman, rajin ke dukun ya, enggak, bahkan belajar ilmu-ilmu yang enggak jelas, kebal atau macam-macam, badannya diisi-isi karena dulu kerjaannya sering berantem, mungkin debt collector atau apa, tukang palak atau apa ya, yang menggunakan ajian-ajian macam-macam itu. Datang ke masjid dan masjid bingung, nggak bisa kasih solusi Pak. Dengan keputusasaannya, anaknya jalan pulang ke rumah. Di tengah jalan ketemu seorang tokoh Pak, tokoh di kampungnya, yang sholatnya nggak jelas, yang sampaikan tadi, yang ngajinya juga di mana nggak jelas Pak. Bingung nih si anak ini, bapaknya sulit meninggal, kenapa? Bingung kan? Karena masjid belum bisa memberi solusi. Akhirnya datanglah si tokoh ini ya, yang ditokohkan Pak, datang ke rumah, dan ketika itu bapak mantan preman sudah hijrah ini mengalami sakaratul maut, napasnya sudah sampai tenggorokan. Yang harusnya ditalkin ya, ketemu orang itu dimantrai Pak. Saya nggak tahu kejadiannya, dimantrai. Nah kalau bapak ini mengucapkan mantra yang dituntun orang yang nggak jelas ini, kira-kira dia meninggal dalam keadaan apa? Husnul Pak, Sulur. Terus gimana Pak tanggung jawab orang masjid Pak? Padahal dia sudah sholat 20 tahun lebih. Nah, ini kan menjadi perhatian kita semua. Kira-kira kalau kita belajar ruqyah bersama gimana Pak? Kira-kira suatu saat nanti. Paling tidak kita belajar yang namanya P3K. Apa P3K? Pertolongan pertama pada kesurupan. Sudah ada yang pernah menangani kesurupan di sekitar masjid? Tapi bisa terjadi tidak? Bisa, sangat bisa sekali. Paling tidak kita belajar tuh. Ketika panjenengan menghadapi orang kesurupan, kira-kira apa yang dilakukan? Dipegangin kenceng-kenceng, berot-berot, tenaganya pasti lebih kuat. Atau mas sebaliknya ikut lari, atau dipukulin, ayo sadar, sadar, sadar. Nah, orangnya biru-biru, jinnya nggak pergi-pergi Pak. Nah, ini penting sekali, namanya P3K, materi P3. Minimal kalau belum belajar ruqyah P3IK ini. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi kesurupan? Apalagi di belakang ada sekolah, saya lihat. Kita nggak boleh sombong dulu. Sekolah Islam nggak mungkin kesurupan. Kenyataannya banyak Pak. Dan teman-teman di BP yang ngurusin siswa itu, ada yang masih berpikir bahwa ini gangguan kejiwaan. Padahal bisa jadi gangguan jin. Nah ini membedakan antara gangguan kejiwaan dan gangguan jin. Paling tidak kita belajar apa namanya P3K. Apa tadi P3K? Pertolongan pertama pada kesurupan. Nah setelah itu baru tukang ruqyahnya atau praktisi ruqyahnya. Tapi paling tidak ketika terjadi kesurupan kita harus menangani. Saya qadarullah ya, sama istri saya sekitar sebelum Covid dulu itu ada SMA di sana juga sebentar, ada SMA di Kartosuro Pak, kesurupan massal Pak, kesurupan massal. Dan yang kesurupan nggak tanggung-tanggung, 40 siswi Pak, perempuan
Karena tidak ada background untuk penanganan P3K, maka yang nangani adalah cowok-cowok rois, Pak. Iya nggak? Ada orang kesurupan, AC digotong, Pak. Iya, dibawa ke masjid, dibawa kemana? Ini yang gotong siapa? Saya bilang, ini jinnya satu, jadi tambah dua. Lah sing cowok-cowok melong gotong itu, bukan mahramnya kan, nggak boleh. Nah, paling tidak kita harus tahu SOP penanganan kesurupan. Masalah seperti apa? Ngeten? Cekap, ada pertanyaan? Di suatu saat nanti kita akan belajar bersama bab ruqyah, Pak. Cukup, Pak? Sudah masuk ke saya, Pak ya. Alhamdulillah saya juga masih ada kegiatan di Wangen, Pak. Jadi saya ini tidur di Wangen sudah dari semalam, Pak. Ada kegiatan camping camp Rusia. Nggih, ngeten nggih. Kita cukupkan sekian nggih. Sekali lagi saya Irfan Ritama. Bila ada salah kata dan perbuatan, tolong dimaafkan nggih para guru-guru nggih. Masya Allah, di sana banyak kiai-kiai saya yang saya tajimin, Pak, yang saya hormati, Pak. Panjenengan guru-guru saya semua. Saya juga masih belajar, Pak. Nggih, sama-sama belajar. Sekali lagi Irfan minta maaf, banyak salahnya, banyak khilafnya dari saya. Kesempurnaan adalah milik Allah dan yang baik-baik diambil saja, yang kurang-kurang ditinggalkan, ya. Monggo kalau mau sharing-sharing bab sihir, bab ruqyah bisa kontak atau bisa ke kantor saya, Pak, di Gumpang, Pak, silahkan. Nggih, nanti kita sama-sama belajar bersama. Ngeten nggih, sekali lagi saya mohon maaf bila ketemu saya di jalan, tolong saya diingatkan juga ya, Pak ya. Disapa, kita sebagai saudara muslim ya, Pak ya. Wah, kita pernah sini Mas Irfan. Nah, nanti juga ketika kita sampai di akhirat, saya masih tertinggal panjenengan sudah sampai di surganya Allah, maka bersaksilah kita sama-sama pernah ngaji bersama di masjid MBS, betul ya, Pak ya? MBS benar kan? Oh betul, Pak, yang terkenal MBS ya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga ini menjadikan masjid barokah ini menjadikan tambah barokah, Pak. Kami akhiri dengan sama-sama baca alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.